Oke, selamat datang di channel tutorial AC kulkas. Ketemu sama penyakit kulkas 2 pintu. Itu kerusakannya nggak dingin sama sekali, atau dingin bagian atas tapi tetap nggak bisa jadi batu es. Dan yang bagian bawah itu nggak dingin sama sekali. Setelah kita buka casingnya tadi, ternyata seperti ini. Jadi ini adalah kerusakan ngeblok namanya. Ini letak kerusakannya itu ada pada otomatisnya. Jadi sistem defrost atau sistem pemanasan es ini tidak berjalan gitu. Akhirnya jadi penumpukan es. Oke, bagaimana cara mengatasinya? Simak terus video ini sampai selesai. Oke, pertama-tama hal yang kita lakuin itu kita harus kuras es batunya ini dulu. Kita siram aja pakai air biasa. Kita cairkan dulu es batunya. Ini kulkas kol ya, kulkas zaman baheula ini Mitsubishi punya. Oke, kita kuras dulu sampai benar-benar es batunya itu habis. Kita kuras, kita siram aja sampai betul-betul habis. Jadi ini kalau pembukuan gini, itu bagian atas masih ada hawa-hawa dingin, tapi nggak bisa bikin batu es atau es batu, karena posisinya bisa teman-teman lihat ya. Ini motor fan itu nggak bisa gerak atau nggak bisa muter karena posisinya itu es batunya itu nutupin baling-balingnya atau ngalangin baling-balingnya. Jadi kipasnya ini nggak bisa muter gitu. Oke. Yang baru bergabung, yang belum subscribe, tolong klik tombol subscribe-nya. Dukung terus channel ini agar kami lebih semangat. Kita lanjutin prosesi pengurasannya. Kita pakai air biasa ya. Kita cairin bunga esnya sampai benar-benar habis atau nggak melekat lagi di cover bodinya ini. Jadi kita nggak bakalan bisa buka si covernya ini. Ini busa. Tadi yang pertama udah kita lepas cover body pertama. Itu agak susah juga karena posisi esnya belum habis gitu, masih nempel di bodinya. Jadi kita harus kuras dulu, nanti kita baru lakuin pengecekan apa komponen yang perlu diganti dan apa yang letak kerusakannya di mana gitu. Pokoknya pantengin terus video ini ya. Yang pasti ini sih udah hidup selama beberapa hari semenjak rusak ini. Jadi es batunya itu udah tebel gitu. Teman-teman bisa lihat ya, sekarang udah bisa mulai berputar ini si motor fan-nya atau si baling-baling kipasnya. Tapi kita belum bisa ngelepas cover bodinya ini karena masih ada es batunya. Pokoknya kita cairin dulu baru kita bisa lepas, terus kita lanjut ke pengecekan nanti. Nah, ini udah cair semua yang nempel di cover body. Ini bisa kita tarik nih, bisa kita lepas. Nah, bisa dilihat ya es batunya itu.
Tadi lebih tebal dari ini guys. Dan di cover bodinya ini pun udah jadi bekas batu, makanya jadi berat. Nah, jadi di dalamnya kayak gini. Itu kita harus cairin juga itu. Semua harus kita cairin dulu, baru kita bisa lakuin pengecekan komponen mana yang rusak gitu. Oke, kita lanjut bersihkan. Ini masih ada sisa sedikit. Seharusnya nggak sampai ada penumpukan bunga es di sini gitu. Kalau misalkan ada penumpukan bunga es di evap ini atau di dalam pipa-pipa sini, itu sudah bisa dipastikan ada kerusakan gitu. Ada masalah. Entah itu di komponennya, entah itu ada di saluran drainase atau saluran pembuangan airnya, atau di bagian heaternya. Nanti kita cek satu persatu. Ini udah mulai habis nih bunga esnya. Tuh, bisa dilihat bersihkan. Bunga esnya nggak ada lagi. Bagian bawah masih ada. Nah, kalau menguras bunga es ini, kita harus benar pastiin itu memang nggak ada yang tersumbat juga di saluran drainase. Buatan Bu, cukup lagi. Banjir nih kita tadi nih Bu. Terus percikannya banyak di bawah. Mengalir guys. Berarti ini tandanya sirkulasi yang ke bawah itu nggak tertutup bunga es juga. Oke, kita cek untuk komponennya yang rusak di bagian mana aja. Oke, di sini kita siapkan tang ampere tentunya buat ngetes komponen, atau multitester juga bisa. Di sini kita pakai tang ampere aja ya. Jadi ini kita lepas dulu. Oh, ini sebelumnya udah pernah di servis juga sih. Tapi tadi keterangan ibunya belum pernah di servis itu. Jadi ini kita potong dulu kabel tisnya biar bisa kita cek. Oke, ini kita cek pertama itu defrost atau bimetalnya ini. Oh, ternyata bisa dilihat ya. Jadi di sini ciri-cirinya bimetal rusak itu salah satunya dari adanya air di dalam plastik metal ini. Bisa lihat ya, ini bisa kelihatan ya di dalam. Jadi ada air di dalam itu. Udah bisa dipastikan ini defrostnya itu atau bimetalnya ini rusak. Dan sekalian kita coba cek ininya, si fuse-nya. Potong aja. Ini fuse-nya nih. Nah, ini fuse-nya. Dan ini pun kalau kelihatan itu ada air di dalam juga, sama kayak bimetalnya tadi. Jadi ini udah bisa kita pastiin, sekalian kita ganti itu pasti rusak gitu. Nah, ini untuk bimetalnya ini kita nanti langsung ganti aja karena posisinya ini pasti udah rusak. Karena ini komponen utama ya di sistem defrost atau sistem pencairan bunga es gitu. Oke, kita sekarang coba cek heater. Nah, di sini itu ada heater. Heater itu pemanas. Jadi ketika mesin off atau mesin mati, itu si heater atau pemanas ini dia bekerja. Bekerjanya itu dia fungsinya dia itu buat mencairkan bunga es. Jadi di bawah sini memang agak posisi heaternya agak susah lah. Jadi ini saya sendirian, saya harus pegang HP. Jadi mohon maaf, saya skip dulu ya.
lepasnya ini. Setelah saya cek itu, saya mau lepas heaternya, ternyata posisi heaternya udah kayak gini. Jadi ini per pemanas itu udah pecah kacanya tuh. Emang dia belum putus tapi udah pecah kacanya, bisa dilihat ya. Nah, ini kalau ngecek heater itu harus kita pastiin bukan hanya lilitan ini putus, tapi kita pastiin dulu kondisi fisik heaternya itu ada yang patah atau pecah kacanya, karena posisinya heaternya itu ini nih. Nah, posisi heaternya itu ini nih, si kaca ini dia lilitan terus dibalutin dengan kaca gitu kan, jadi ini udah rusak juga tuh, udah patah, udah pecah kacanya ya. Berarti ini komponennya bisa dibilang satu set. Di bagian atas ini bimetal, fuse sama heater itu harus kita ganti. Tapi saya belum cek untuk timernya. Timer itu posisi sini. Timernya itu posisinya ada yang di bagian belakang, ada yang bagian di depan. Kalau ini dia ada bagian belakang dekat mesin. Ini yang namanya timer ini. Jadi kita harus cek juga ini posisinya. Ternyata kabelnya putus juga ini. Kabel timer ini. Kabel timer putus juga. Nanti kita cek sekalian ya. Oh, jadi ini kita tuh satu putus. Mungkin ulahnya Siti ini. Jadi kita skip video ini dulu ya guys. Kita harus lepas komponen-komponennya karena agak susah kalau sambil record atau sambil ngerekam ya. Jadi ini komponennya harus kita ganti. Ini heater. Nah, itu heater ini sejenis dari kaca sama lilitan. Dan ini timer. Ini fuse, ini defrost bimetal. Jadi kita ganti satu set. Oke, ini kita udah dapat ini spare partnya yang bakal kita ganti. Ini heaternya, ini timernya, dan ini defrost bimetal plus fuse. Oke, kita langsung pasang aja ya. Ini pertama kita siapin dulu defrost fuse nya, kita pasang. Ini defrost nya tuh, ini defrost nya kita lepas dulu ini. Cara masangnya itu kita sambungin aja tadi kabel yang kita lepas, itu kita sambungin. Nanti saya share hasil akhirnya ya. Oke, ini kita udah pasang. Bisa dilihat ini defrostnya. Ini defrostnya udah kita pasang di tempat awalnya. Ini udah kita ganti ya. Nah, ini untuk thermofuse nya. Untuk heaternya pun kita udah rapikan. Jadi untuk heaternya sendiri itu agak susah. Jadi saya nggak bisa ngerekam sambil ganti spare partnya. Ini yang belum kita ganti itu si timernya. Ini kita belum pasang ya. Oke, kita pasang dulu. Kita ambil timer yang lama. Oke, kita pasang dulu timernya. Jadi kita kembali seperti awal. Itu kita urutin. Untuk nomor 1 itu sama blue biru. Oke, kita pasang dulu ya. Setelah dipasang, ini kita udah pasang. Itu namanya apa?
Ini timer Pak. Timer. Iya. Ini udah pecah juga ini. Ini udah pecah. Sudah kita pasang. Kita tinggal rapikan aja. Ini udah kita pasang ya. Jadi nanti ikutin aja instruksi dari timer awalnya, itu kabelnya. Untuk pengabelannya ikutin instruksi dari kabel awal lagi. Timer awal. Ada yang kadang nyala kadang enggak. Iya. Kalau udah dirapiin, coba kita tes running. Oke, ini harus rapi ya posisinya. Kita pasang dulu termostatnya ini. Kita pasang. Coba kita tes running. Apa ya? Kalau untuk freonnya normal Pak. Ini murni di sistemnya ini sih Pak. Jadi, tadi lupa ya. Tadi ibunya request lampu juga ya. Saya lupa. Iya. Lampu lupa saya beliin. Ini kayaknya di posisi off. Jadi di sini ada settingan. Pakai alat. Kita cek ke depan ini, kita pencet tombol switchnya ini, tombol kipas. Oh, yang bawah kita pencet juga. Jadi kita tutup salah satu dulu ya, biar kita tombol switch. Nah, oke, untuk kipasnya hidup. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Oke. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.